Lebaran Siro. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sampai kepada sebuah tema, yaitu perintah melaksanakan dakwah dan juga materi dakwah. Oke teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam perintah dalam firman Allah, yaitu di surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujya fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Rabbmu, dan bersihkan pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Begitu teman-teman. Pada hakikatnya ini mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh kuat dan nyata, yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari, dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan dalam hatinya. Yang kedua, tujuan mengagungkan Rob agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya dibalik total, sehingga tidak ada kebesaran yang menyisa di dunia selain kebesaran Allah. Yang ketiga, tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran, bisa mencapai titik kesempurnaan agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah, penjagaan, pemeliharaan, hidayah, dan cahayanya, sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia, mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman. Yang keempat, tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan agar seorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat, agar dia senantiasa berbuat dan penuh berbuat lebih banyak, berusaha dan berkorban, lalu melupakannya. Bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah, dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban. Yang kelima, dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan, siksaan, ejaan, dan olok-olok yang bakal dilancarkan orang-orang yang menentang. Dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau, membunuh para sahabat, serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu, dengan modal kekuatan dan ketabahan hati, bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi karena keridhaan Allah semata. Allahu Akbar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas lalu. Alangkah lembutnya sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengalamannya, alangkah besar pengaruh guncangannya
terhadap seisi alam dan membiarkan sebagian benturan dengan sebagian yang lain. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tablik. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak mau tahu apa yang dilakukan manusia dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia yang pada saat itu akan ada pembalasan. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini meliputi yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah iman kepada hari akhirat, yang ketiga adalah membersihkan jiwa, yaitu dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan, mencari keutamaan, kesempurnaan, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang keempat, yaitu menyerahkan semuanya urusan kepada Allah. Yang kelima, semua itu dilakukan setelah beriman kepada risalah Muhammad, bernaung di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau yang lurus. Selain itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Seolah-olah dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai. Namun engkau yang memikul beban besar ini, mengapa tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih terlentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk itu semua. Sungguh ini merupakan perkataan yang serius dan menakutkan yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, di antara yang keras yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan. Rasulullah SAW pun bangkit, dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan diam. Tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, menuju Allah, memanggul beban yang berat di atas pundaknya. Tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini. Memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama 20 tahun. Urusan demi urusan tidak pernah lekang selama itu. Sejak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapatkan beban kewajiban, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kepada siapapun. Pada lembaran-lembaran berikut ini akan kami sajikan gambaran sederhana dari jihad yang beliau laksanakan selama sekian lama dan penuh rintangan. Tentunya nanti akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya.
Untuk mengawali di video selanjutnya nanti akan kita sodorkan tema yaitu periode dan tahapan dakwah. Oke teman-teman, video kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga video-video yang ada di channel Lembaran Sirah ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.